Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi ya. Oke ya teman-teman, untuk kali ini saya akan membuatkan tutorial cara merakit power 400 watt simetris. Nah kayak gini guys powernya. Ini adalah power 400 watt simetris yang sudah dilengkapi dengan transistor final sunken dan juga pendingin. Ini power mono ya lor. Ini kemarin sudah saya reviewkan dari produknya ini Victory ya teman-teman. Nah ini Victory ini pakai 2 set sunken untuk finalnya. Untuk harganya sendiri sekitar 95 sampai 100 ribu harga dari power ini. Nah oke, cara merakitnya yang kita siapkan bahan-bahannya adalah satu buah power. Ini power 400 watt mono simetris. Terus yang kedua kita siapkan 2 buah elko dan 1 buah dioda kufrok. Ini dioda kufroknya pakai 35 ampere, terus untuk elko-nya pakai 63 volt 2200 mikro. Nah, untuk cara merangkai kayak gini, ini video kemarin sudah saya buatkan ya, teman-teman yang belum nonton bisa lihat cara membuatnya kayak gini. Merangkai rangkaian dioda sisir dan elko. Untuk bahan yang lainnya di sini saya siapkan satu buah trafo CT. Ini trafo CT 10 ampere kecil, CT32. Nanti yang akan kita gunakan adalah CT24 saja ya lor. CT24 ini atau CT18 dulu lah buat praktek. Terus ada kabel ya, kabel secukupnya. Ini seperti ini nanti kabelnya ke trafo, ke elko, dan ini ke elko ke power. Terus ada lagi kabel listrik atau kabel AC. Nah kayak gini guys. Bahan-bahannya yang utama adalah ini ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Nah ini untuk dicolok ke trafo bagian input, yaitu trafo bagian 0 dan 220 ini. Oke, langsung saja kita merangkai ya teman-teman. Yang pertama kita pasang kabel listriknya dulu ke bagian 0 dan 220. Kita solder di sini ya lor. Kita kasih timah dulu kalau nggak ada timahnya. Nah seperti ini sudah terpasang jalurnya ke 0220. Nanti ini jalurnya ke listrik rumah ya lor. Nah seperti ini jalurnya. Kalau sudah kita pasang di jalur inputnya trafo, selanjutnya kita pasang di jalur outputnya trafo. Nah ini karena kita pakai tegangan 18 ya, buat contoh ya. Jadi nanti kita ambilnya yang ini 18 volt sama 18 volt ini, terus sama CT yang paling tengah ini ya. Caranya seperti ini teman-teman. Ini kita sudah merangkai kemarin ya. Untuk rangkaian ini inputnya adalah ini. Nah yang ada tulisannya ini, ada tulisannya seperti huruf S, ini adalah input AC. Ini inputnya dari trafo. Nanti kita pasangkan ke 18 volt, yang satu ke 18 volt. Kita solder dulu lor. Nah kabelnya kita pasang dulu yang sini di 18 volt ya. Kita kasih timah dulu. Nah kayak gini guys. Kalau sudah terpasang 18 volt baru ini masuk ke kaki ini dioda sisir yang bagian tengah ini tadi. Kita kasih timah juga untuk bagian dioda sisirnya. Nah, lalu kita pasangkan di sini guys, ini ya. Di sebelah sini bisa, di sebelah sini bisa, bebas dimanapun bisa. Yang satunya juga sama guys, kita sambungkan.
Nah, kayak gini ya, Lur. Dari trafo 18 voltnya masuk ke dioda yang bagian tengah ini. Kaki tengah dua ini. Nah, setelah masuk di sini, diproses sama dioda sini, dia menyearahkan menjadi DC. Nah, sudah keluarnya di sini di kaki yang sini, yang ini sama yang ini sudah menjadi DC. Ini udah ada tulisannya, kemarin kita sudah bahas ini. Ini ada tulisannya plus. Nah, ini plus ya, berarti ini jadi plus. Terus yang ini ada tulisannya main nih, berarti yang kaki ini jadi main. Elko-nya juga sama, elko plus, ini elko kaki main. Nah, ini plus, ini main. Kita pasang kabel sekarang. Nah, kita pasang kabel. Kita kasih warna plus, kasih warna merah. Ini ada kabel 3 ya, Lor. Nah, ini plusnya kita pasang di sini. Plusnya kita pasang di sini. Terus mainnya kita kasih kabel hitam. Kita pasang di sebelah sini. Kita pasang sebelah sini, ini yang warna hitam. Nah, kayak gini. Terus yang warna biru kita sambung di kedua kaki elko yang kita sambungkan kemarin. Nah, ini kaki tengah ini ya. Kabel birunya ini nanti sebagai CT-nya. Kita pasangkan di sini. Nah, kalau sudah terpasang, nah ini outputnya. Lalu CT trafo kita kasih kabel. Ini CT-nya yang bagian tengah ini. Nah, ini kita kasih kabel. Usahakan warna kabelnya jangan sama ya, Lur, biar nggak bingung. Ini yang tengah ini kita sambungkan jadi satu ke sini, guys. Nah, ke jalur ini ya. Ini adalah CT-nya. Kita solder di sini jadi satu dengan kabel biru ini. Bentar. Nah, kayak gini, guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya jalurnya. Nih, jahit 18 ini. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nih, dari trafo setelah masuk ke rangkaian dioda dan elko, terus di sini sudah menjadi murni tegangan DC. Nah, ini tegangan DC keluarnya ini sesuai kabelnya ya. Di sini yang merah ini adalah tegangan plus, yang hitam ini adalah tegangan main, terus yang biru ini adalah CT-nya atau ground-nya. Nah, ketiga kabel ini sudah bisa dimasukkan ke power untuk menghidupkan power amplifier atau driver. Nah, karena driver itu kan tegangannya simetris, ada plus, ada main, ada ground. Jadi harus 3 kayak gini. Oke, selanjutnya kita merangkai ke powernya dari tegangan yang sudah jadi ini, Lor ya. Nah, seperti biasa kalau kita merangkai power, kita harus mencari plus mainnya dari power itu sendiri. Nah, kita cari di sini sudah ada. Nah, ini VCC plus nih ya. Ini teman-teman lihat ya. VCC itu volt plus. VCC plus. Nah, ini. Nah, sebelah sini. Ini bisa solder di sini ya, Lor. Disolder di jalur ini bisa. Nanti saya nyoldernya nggak di sini. Karena ini barang baru, saya solder di sini saja. Nah, di sini saja. Karena ini masih satu jalur ya, Lor, ini. Masih satu jalur. Solder di sini atau di sini bisa. Atau di sini juga bisa. Atau di sini bisa. Kan masih satu jalur ini. Nah, masih satu jalur. Kalau teman-teman merakit pengen rapi, bisa solder lewat lubang ini ya. Kabel plusnya bisa dimasukkan lubang ini. Nah, sini terus tembus ke belakang, baru disolder lewat belakang kalau pengen rapi. Karena ini cuma tutorial, kita solder seadanya saja ya. Ini plus, PCC plus. Nah, disolder di sini, di sini.
Karena ini barang baru, saya akan solder di sini. Nah, di sini aja. Nah, udah saya pasang guys ya. Plusnya sudah terpasang. Selanjutnya mainnya. Nah, mainnya sebelah sini guys. Ada VCC main ini ya. Nih, mainnya sebelah sini. Nah, ini mainnya. Ini. Nanti akan saya solder di sini juga guys. Nah, nggak di sini ya. Di sini. Mainnya tadi kabel hitam. Nah, kita solder di sini juga. Kalau ngerakit beneran ya nyoldernya di sini guys. Karena ini kan barangnya baru. Masih baru. Ngeman kalau mau disolder. Nah, seperti ini sudah terpasang. Selanjutnya CT-nya atau groundnya. Ini kabel biru. Kita cari groundnya di mana. Nah, di sini ada ya ini tulisannya CT. Ini CT itu ground ya. Kita solder juga lewat sini. Nah, ini guys. Seperti ini. Ini karena masih nggak ada solderannya, ngeman. Saya mau solder di sini saja. Ini ya, masih satu jalur. Di sini bisa. Nah, terus di sini bisa, di sini bisa, atau di sini sajalah. Nah, di sini saja ya guys, di sini saja. Kita kasih solder dulu. Nah, kayak gini guys. Plus main ground sudah terpasang yang masuk ke power ya. Berarti power ini sudah bisa dihidupkan karena sudah jalur setrumnya sudah masuk ke dalam driver ini. Selanjutnya kita akan masang kabel speakernya guys, kabel salonnya ya. Nah, speakernya di sini sudah ada tulisannya itu guys. Nah, di bawah sana tuh speaker nih. Saya pegang ya bawahnya ya. Nah, itu tuh. Nah, ini lubang ini speaker. Ini lurusnya ada pada lubang ini guys. Nah, ini lubang speaker tadi. Nanti saya akan solder di sini aja ya. Yang masih satu jalur. Sini bisa, sini bisa, sini bisa. Ini sudah saya siapkan kabel speakernya guys. Kita akan solder dulu. Kita akan solder di sini aja lah. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Oke. Setelah disolder di sini, speaker plusnya ini ya. Terus kabel speaker minnya ini juga ikut ground guys ya. Speaker itu satunya plus, satunya main. Nah, yang plus itu ya di sini, yang ada tulisan speakernya itu speaker plus. Terus speaker minnya ada di ground ya, di CT ini ya, di kabel biru tadi yang kita pasang di sini. Kita solder di sini bisa, di sini bisa, atau di sini juga bisa, bebas. Yang penting masih satu jalur. Kita jadikan satu sini aja biar enak, biar gak kejauhan. Jadikan satu dengan kabel yang biru. Oke, bentar. Nah, di sini guys, kita solder di sini. Bentar, ini agak lepas, kita benerin dulu. Nah, setelah sudah terpasang kabel speaker dan kabel setrumnya, baru kita memasang kabel inputnya lor. Inputnya, suara masuknya. Nah, di sini ya ada tulisannya ya. Input, di sini ada dua lubang. Input plusnya yang ini guys, yang ini. Terus input main atau groundnya yang ini. Kita lihat dari belakang. Nah, lubangnya ini. Inputnya yang ini input plus, yang ini input groundnya. Nah, groundnya kan tetap jadi satu dengan ini ya lor ya, dengan CT. Speaker juga sama. Kabel hitamnya, kabel mainnya speaker itu ya jadi satu dengan CT. Terus inputnya juga sama, satunya jadi satu dengan CT ini. Nah, ini masih satu jalur ya. Kita pasang dulu lor. Nah, di sini kabel inputnya sudah saya siapkan. Ini kabel inputnya saya pakai MP3 Bluetooth ya teman-teman. Ini adalah Bluetooth. Nanti HP akan saya sambungkan ke Bluetooth ini.
lalu outputnya Bluetooth saya masukkan ke inputnya power. Nah, kita pasang dulu. Ini outputnya Bluetooth yang plus yang merah. Saya solder di sini input yang ini ya guys, nah, sesuai tadi. Nah, itu inputnya. Kelihatan nggak guys? Nah, itu inputnya. Kita solder di sini dulu. Nah, sudah ke solder. Yang hitam kita solder di bagian ground. Di sini bisa jadi satu bisa, atau di sini bisa. Karena masih satu jalur ya teman-teman. Saya solder di sini saja. Kalau pengen rapi teman-teman solder sesuai lubangnya aja di sini ya. Di sini dikasih timah. Nah, karena ini driver baru dan ini ngeman kalau saya solder di sini, sehingga saya solder di tempat lain lor. Itu nggak ada masalah, yang penting masih satu jalur ya. Gambar-gambar ini adalah jalur seperti garis-garis. Nah, oke. Untuk perakitannya sudah selesai guys ya. Ini udah selesai kita rakit. Kita rapikan dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek soundkan. Kita akan cek soundkan untuk hasil suaranya dari driver ini, dari power ini kira-kira seperti apa. Kita langsung saja buat cek sound ya lur. Oke, kita lanjut cek sound lur. Kita akan hidupkan dulu ya untuk powernya. Nah teman-teman, ketika power dihidupkan saya colokkan ke listrik, ada suara kayak gini ya. Nih, nah gini. Nah, suaranya kayak gini guys. Nah, kayak gini. Ini pakai tegangan 18 volt. Sekarang kita rubah tegangan 24. Mungkin kurang tegangan ya, kita rubah dulu. Pindah di 24 volt. Yang semula 18 kita rubah ke 24. Coba gimana ketika di on kan pertama suaranya. Coba kita on kan. Nah, sama suaranya ada kayak gitu guys. Coba saya on kan lagi ya. Nah gitu. Di awal ada suara ngung gitu. Setelah itu hilang suaranya guys. Coba sekarang kita buat cek sound aja ya. Buat cek sound aja seperti apa. Kita coba puter. Ini sekarang pakai tegangan 24 guys. Yang tadi 18 sekarang 24 ini ya. Saya rubah ke 24. RM Official Production. Oke teman-teman, itu hasil suara cek soundnya, nggak usah lama-lama. Kesimpulannya seperti ini lor, penilaian saya ya untuk hasil power ini, karakter di suaranya itu cenderung ke mid high. Jadi untuk spek atasan ataupun mungkin buat power tua kayak gitu ya, ini cocok karena dia cenderung tebel ke bagian mid dan high-nya. Cuman itu
Ketika kita start pertama, kita matikan lagi ya. Kita start pertama powernya. Ini akan saya colokkan. Dia ada suara kayak gini guys. Nah kayak gini, ngeng. Jadi speakernya itu ngeng kayak DC sebentar gitu ya. Setelah itu normal guys, nggak ada kendala. Apa mungkin bisa jadi trafonya ini kurang besar ampernya, atau mungkin elko nya ini kurang besar. Nanti kita di video kedua akan coba ganti elko ini yang lebih besar ya teman-teman. Kita coba ganti elko besar, kira-kira hasilnya gimana, apakah suara ngeng tadi di start masih ada atau tidak. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya lagi. Oke, mungkin video perakitannya dan cek soundnya cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.